Selanjutnya Ampura niki dari Pak Getut Artaye, silakan. Artaye Lampung ya, silakan. Oke. Oke, seksma Om Swastiastu. Ida Pandita Sanemraga Suci yang niki karena di kondisi COVID berkaitan dengan tema pada sore hari ini, niki beberapa kasus, bukan kasus ya, memang karena kita semua terdampak. Kebetulan umat di Kota Bandar Lampung ada yang terdampak sehingga jasadnya pun tidak pulang lagi ke rumah dan langsung dibawa ke tempat kremasi. Dan ini upacaranya sangat sederhana. Tapi setelah saya tanya, sifatnya hanya melebur apa namanya, badan material saja. Tetapi akan dilaksanakan pengabenan lagi nantinya. Yang dia tanyakan, apakah tidak cukup sekaligus itu saja ya dilaksanakan pengabenan? Kenapa harus apa namanya, nyumonin buin gitu di belakangan lagi melaksanakan upacara? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua mungkin berbagi tentang tadi tentang beban ketika mengalami kematian. Kebetulan yang juga ikut banjar di Kota Bandar Lampung, setiap ada kematian warga Banjar diwajibkan kena partus sebesar 100.000. Jadi tidak dilihat lagi kaya maupun miskin seseorang, berapa apa namanya, setiap yang mengalami duka segitulah yang terkumpul dan digunakan secara bersama-sama. Apabila yang mau lebih ya itu dibebankan lagi kepada si pemilik modal dari si duka. Demikian itu Suksma. Oke. Pertama mengembalikan badan jasad ya, artinya yang pertama itu kasusnya Meking Sandi Geni namanya itu. Ya, Meking Sandi Geni. Kenapa tidak cukup seperti itu? Sudah kita sampaikan. Jadi ngaben itu tidak hanya melalui proses pembakaran jenazah itu saja. Ya, di dalam upacara ngaben ada upacara pembakaran jenazah. Tapi tidak semua upacara pembakaran jenazah ngaben. Ini ya. Nah, jadi ya ini tolong ini. Ngaben itu baru apa yang menganalisis ya, menguraikan apa namanya kalau tulisan di sini menguraikan saja jasad supaya tidak ya karena ada sesuatu dan lain hal dia harus segera dikremasi. Makanya itu upacara kremasi itu pembakaran jenazah itu baru menguraikan jasad. Tapi di dalam upacara pengabenan, kalau ngaben memang sudah upacara, tidak ada yang tidak gitu. Di situ pengabenan itu pengabenan secara ritual yang penting. Maka itu kalau ngaben, apa kalau hanya Meking Sandi Geni saja, api cita geni itu tidak ada dari Sulinggih. Jadi cukup korek biasa, tidak usah dipujain itu. Ya, sama seperti rumah. Ketika rumah itu selesai secara fisik, ya bisa ditempati. Tetapi secara upacara belum selesainya rumah, harus ada upacara pemlaspas, kulap ngambe. Nah ini dulu. Ya, jadi pembakaran jenazah itu silakan, tapi mesti ada penegasan ritual yang bermain di dalamnya. Ya, pengembalian Pancamabuta. Nah, kemudian ada pengentas lagi di situ ada bermain. Ya, titah pengentas harus dilaksanakan pengentas pengabenan, ada titah penembak dan sebagainya, ada titah pembersihan, ada titah pengelukatan, titah siwa Buddha harus ada di dalam, titah penyudah malan ada. Ini yang tidak dikenakan kepada jasad yang hanya sekedar dibakar melalui proses Meking Sandi Geni. Ya, maka itu ketika dia jadi abu, proses Meking Sandi Geni, ya itu tidak mesti harus disumpit kemudian direke arahnya. Diambil, diuyak, disesenen, tidak perlu itu untuk yang ngaben, yang Meking Sandi Geni. Kalau yang ngaben wajib. Tuh, jadi cukup dikumpulkan abunya, diikat, langsung dianyut, selesai. Tuh. Makanya jangan diartikan bahwa upacara ngaben adalah upacara pengamalan Pancamabuta. Sehingga dengan dibakar kan sudah mengembalikan Pancamabuta, kan begitu jadinya. Ya, jadi demikian ya. Di situ juga ada tambahan lain lagi, ada upacara askara, pendiksaan tadi.
Jasadnya Anda sudah kembalikan, pikirannya apa Anda berikan? Ya atmanya kan pasif dia. Jasadnya dikembalikan ke Pancama Buddha, kemudian mainnya diberikan pengetahuan kedewatan, itu disebut dengan askara. Selanjutnya mengenai patos ya silahkan saja, itu bisa dilakukan ya. Ini Artaya mesti saya ke Lampung tanggal 5, saya singgah rencana ke Bandar Lampung karena COVID tiket sudah oke ya, harus di Bali aja gitu. Itu yang sampun menunggu-nunggu nih Kak. Itu Landry, mudah-mudahan belakangan saya bisa ke sana ya, termasuk Bangka Belitung juga kita harus menunda ke sana karena zona merah. Jadi silakan patos itu diatur sedemikian rupa, bila perlu subsidi silang. Patos adalah kewajiban dasar bagi setiap umat ya. Nanti kalau ingin memberikan kontribusi dalam bentuk dana yang berlebihan bagi yang mampu silakan. Itu lain di luar itu. Tapi tolong jangan upacara pengabdian dijadikan pesta ya. Ngilurin isin sok, banyak di Bali dulu seperti itu. Sudah ngabdian massal, malah lagi ke rumah ngalen pesilun sok gitu. Ribetlah jadinya di rumah. Siko. Kemudian di apa nama di apa namanya di banyak di tempat kita ngabdian juga sibuk gitu. Sehingga kembali sebenarnya itulah kembali ya kesepakatan kita saja. Maka banyak sekali ritual kita berdasarkan kesepakatan yang prinsip-prinsip sebenarnya masih belum berani orang mengambil karena adresto mula kene gitu aja banyak. Saya kira demikian, saudara Ketut dari Lampung ya.